Apa yang diterima oleh Kristen dari kerja iblis menyalib Yesus? Hadiah apa yang kalian terima dari iblis? Hadiah apa? Iya, setelah Keselamatan, iblis. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah apa yang didapatkan? yang menyelamatkan kalian dari kematian bagaimana? Yang menyelamatkan kalian adalah yang memberikan hadiah keselamatan tadi. Siapa tadi yang memberikan hadiah keselamatan kepada Anda? Siapa? Siapa? Tadi kau sudah dijelaskan, tanpa penyalipan kita sudah selamat. Kembali lagi, muter lagi. Sekiranya cawan ini, diam dulu cuman. Sekiranya cawan ini bisa berlalu Bapak, tapi janganlah kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi Yesus itu tidak mau memaksakan kehendaknya, tapi turut dengan kehendak Allah Bapa. Makanya apa yang sudah dinyatakan Allah Bapa tentang kuasa tentang Mesias itu akan mati bangkit hidup kembali, ya dituruti Yesus. Halo, semangat malam Saudara Rindy, jumpa lagi kita. Jumpa lagi Bang. Siap, ini Bang, siap. Ya saya ini lihat nih perikopnya ini percaya Yesus tidak binasa ya. Iya. Ya itulah. Makanya itu kan saya bilang di dalam kitab Alkitab juga Bang ya. Tidak ada mengenai tentang hal Yesus itu disalib Bang. Iya. Betul. Mantap. Jadi mantap. di kitab Perjanjian Lama itu ada nubuat dari kitab apa semuanya itu tidak ada bilang Yesus itu akan disalib. Iya. Dan kedua, Yesus itu dia mengatakan bahwa dia itu akan menebus dosa manusia, Bang. Tidak ada, Bang. Pengungkapan kata Yesus untuk menebus dosa manusia itu tidak ada, Bang. Iya. Itu Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada, Bang. Iya. Ketiga, dari sebelum pada saat katanya itu dia melakukan doa di Taman Getsemani itu, Bang. Itu mungkin pada saat itu tentara-tentara mau menangkap dia, tapi dia berdoa, Bang. Dia berdoa kepada Allah Bapa, Bang ya. Nah, disitulah mungkin pada saat mau terjadi penangkapan semua dan akan menjadikan penyaliban Yesus itu sendiri, dia diselamatkan, Bang. Itu benar sekali. Pikiran saya, Bang. Betul. Jadi, sepakat. Tidak ada seorang, jadi Bang, apalagi nggak usah jauh-jauh, Bang ya. Abraham atau di dalam Muslim itu Ibrahim, Bang ya. Mau mengorbankan anaknya, mau membunuh, ya. Tapi Allah tidak menerima kan, Bang? Betul. Nah, itu. Apalagi ini sekarang anak Allah, Yesus itu sendiri. Masa mau dikorbankan? Iya. Adanya di situ, Bang. Betul. Oh, anaknya sendiri mau dikorbankan kalau menurut kitab Alkitab, Bang ya? Tentu kan tidak, Bang. Ya, betul itulah. sekali. Jadi dalam nubuat manapun, di dalam cerita manapun, Yesus tidak pernah berkata bahwa Yesus itu akan menebus dosa manusia, Bang. Betul. Ya. Itu hanya karangan. Iya. Ya. Siapa saya kepingin cari tahu, siapa tahu ya. Ada yang mau apa itu. Iya, betul. Halo Saudara Logia. Bagaimana? Ya, Pak. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan mengatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal? Oh, jelas. Oke, baik. Saya baca sebuah dalil Abang. Mohon supaya ajarkan kepada kami di sini. Kita baca Yohanes 11. Oke. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus, lalu percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah orang yang percaya kepada Yesus akan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu memperoleh hidup yang kekal? Betul. Nah, berarti orang bisa percaya, orang bisa memperoleh hidup kekal tanpa salib. Betul? Orang percaya kepada Yesus karena harus percaya kepada salib.
Tadi itu kalau Anda jeli melihat di Yohanes 11 nomor 45, banyak orang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, Percayalah kepadaku. iya, percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, Ya. sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Percayalah kepadaku. Iya, saudara. Kamu akan beroleh selamat. Oke, orang-orang yang percaya kepada Yesus namun belum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Penyaliban itu adalah jalan satu-satunya Nah, untuk menerima Saya ulang lagi. keselamatan. saya ulang lagi. Apakah orang-orang yang percaya? Pertanyaannya, bertanya kepada Nabi Muhammad, sama tidak? Nabi Muhammad mengajarkan Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Titik. Jangan kemana-mana. Yohanes 3:16 itu adalah hal yang mendukung kepercayaan dan keyakinan kami sebagai seorang Muslim. Cukup percaya kerasulan Yesus, orang bisa selamat. Tidak ada itu penyaliban-penyaliban. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal atau tidak? Pertanyaannya itu, silakan. Hah? Apakah orang yang Silakan. orang yang percaya kepada Yesus tanpa Muhammad penyaliban, bilang, sebelum penyaliban bisa Ditanya memperoleh hidup Muhammad, kekal? di manakah ayahku dan ayahmu di neraka? Dia bilang, nah, di mana? Gak ada urusan dengan itu. Bapaknya Nggak ada. di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Biarkanlah mereka Aduh, ke neraka. gimana? Biarkanlah mereka di neraka. Silakan aja. Nabimu aja ayahmu di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Ini sekarang kita berbicara orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Itu dulu. Jangan Anda nyebrang. Ketika borok itu ditemukan di agama saudara, ngapain nyebrang? Karena kami percaya Yesus itu rasul. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal atau tidak? Berdasarkan Yohanes 3:16. Silakan jawab. Buka mic-nya. Silakan. Silakan buka mic. Buka mic-nya. Ladusing, buka mic. Nama Silakan. Allahmu nggak ada mujizat. Namanya tidak ada mujizat. Jadi yang mana yang tidak Allah? Enggak nyambung. Allahmu aja nggak ada mujizat. Enggak nyambung. Ini berbicara percaya Yesus tidak binasa. Ya Allah ya Karim. Ya, ini sudah tua, udah pekok, masih benci aja terus kebencian yang dipupuk dalam hatinya. Enggak ada urusan. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kami, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratun mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur dong saudara-saudaraku Kristiani, jujur. Nah tengoklah bang, kalau tidak mengikuti Bang Rendi kayak gitu, polanya mereka tuh. Lucu, aneh. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Katolik Protestan abang. Halo? Protestan. Oke. Silakan abang jelasin ke kami. Apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal meskipun belum terjadi penyaliban?
Halo. Ya, halo. Kenapa? Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 nomor 16. Pertanyaannya, ketika kita membaca Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup yang kekal meski tanpa penyaliban? Harus disalib lah bang. Ini tolong tunjukkan kepada saya dalil di mana Bapak mengutus Yesus untuk disalib. Silakan, saya tunggu. Sekarang Anda apa urusan Anda Mulai kalau sudah untuk keok membahas begini nih. agama lain? Loh, Kalau sudah keok begini. Ini saya sedang membahas agama saya, Bang. lebih bagus Anda membahas, meluruskan bagaimana Muhammad Anda. Ini ajaran Nabi Muhammad saya yang mengatakan tidak ada penyaliban terhadap orang benar. Yang disalib itu adalah orang pendosa. Apakah Yesus pendosa? Bukan. Kenapa Anda gengsian? Agama Anda diajarkan untuk memurtadkan orang Islam. Itu misi. Kristen mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Kristen. Kami umat Islam harus mengkaji dan menelaah dan juga menjabarkan, memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Agama saya membahas agama Anda. Agama saya membahas kitab Anda. Agama saya membahas Tuhan Anda. Anda nggak boleh membatasi agama saya. Karena agama saya dilindungi oleh negara ini. Negara ini melindungi Islam, agama Islam. Islam adalah agama yang resmi di negara ini. Berarti boleh mengajarkan Islam, boleh. Nah, ajaran Islam mencakup tentang Tuhan Anda, kitab Anda, agama Anda. Jadi kalau saya membahas tentang agama Anda, itu saya sedang menjelaskan, menjabarkan isi dari agama saya. Begitu saudaraku, pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu memperoleh hidup kekal? Karena penyaliban itu terjadi justru karena untuk menghindarkan orang-orang agar jangan percaya kepada Yesus. Penyaliban terjadi supaya menghentikan orang percaya Yesus. Itu. Sampai sini paham? Gimana mau paham? Gelap. Betul bang. Betul. Iya. Orang-orang menyalib Yesus karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau orang-orang percaya Yesus. Karena kalau semakin banyak orang percaya Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Gelap bang, gelap. Abang sudah tertutup mic-nya, wajahnya tidak kelihatan. Ini mau ngapain abang ini? Bang, ini saya mau bertanya juga bang ya. Ini. Iya, silakan. Yang saya bingung juga bang, yang saya bingung itu di kitab itu, kenapa Yesus waktu dia umur dari 1 tahun sampai 3 tahun bang ya, ada bang tertulis, tapi pada saat dia muncul, setelah umur 33 tahun bang, ada muncul lagi 33 tahun. Nah itu yang bingung saya. Kok kenapa tidak menjabarkan dari umur pertama sampai umur 33 tahun bang? Itu. Betul. Ngapain aja kan ya? Mana tahu dia nikah. Iya Kan betul. gitu. Ya. Mana tahu dia kawin. Ya, betul bang. Dia 33 tahun. Nah pada saat umur 33 tahun, Yesus meninggal kan. Tapi tidak dalam arti kata dia itu disalibkan. Disalibkan tuh dalam nubuat sebelum perjanjian lama itu tidak ada kata bahwa anak manusia itu akan disalibkan, bang. Tidak ada, bang. Tidak ada memang. Tidak ada. Betul. Memang tidak ada. Itu, bang. Saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir itu Ibrani, bang. Tidak ada, bang. Iya. Kata-kata Yesus disalibkan itu tidak ada. Itu.
Saudara Efrat silakan. Dari mana ini? Saudara Ratu? Kristen Katolik? Protestan? Saya dari Katolik. Iya, bisa buka kamera abang? Silakan. Siapa nih? Dua-duanya boleh, silakan. Saya nggak suka buka. Oke, gini aja, saya sama Bro Juma. Saya mau diskusi sama kamu gue Gurunda nih. Ya. Kau Iya. diskusi sama saya dulu, jangan main kick ya, tertib Oke. gitu loh. Jadi itu buktinya Anda itu seorang yang betul-betul memahami tentang perdiskusian ya, jangan main kick. Baik, Ya. boleh buka kamera silakan. Baik. Silakan, oke. Silakan. Iya, baik. Jadi jangan emosi bangnya, santai aja kita ya. Ya, Gak ada emosi. Kau itu yang selalu itu kalau orang ngomong kau mute gitu loh. ya, oke. Oke, kita mulai ya. Percaya Yesus tidak binasa, betul? Oh berarti satu arah aja berarti mau dibahas. Dua arah silakan aja. Percaya Nabi Isa tidak binasa, boleh, silakan. Karena Nabi Isa diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel memang untuk dipercayai sebagai Tapi utusan nanti saya Tuhan akan untuk bertanya kepada di luar kaum. tema ya, bisa ya. Bapak Anda bertanya Karena tentang Anda- ini, tapi nanti saya bertanya di luar tema ya. Anda tidak menguasai tema ini ya? Anda sekarang tidak menguasai tema silakan ini. Anda bertanya tentang ini. Nanti saya bertanya di luar tema. Boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Silakan. Oke, sebelum penyaliban terjadi, orang yang percaya kepada Yesus, apakah memperoleh hidup yang kekal? Ya, memperoleh melalui para nabi-nabi. Enggak, percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, jangan Anda pelintir. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Iya. Lalu, kalau demikian adanya, kenapa orang-orang ingin menghentikan orang banyak yang percaya Yesus dengan penyaliban? Ayo, untuk apa penyaliban ini? Menghentikan dengan penyalipan. Iya, mereka Menghentikan dengan penyalipan. Iya, betul. Mereka tidak ingin banyak orang percaya kepada Yesus sehingga mereka menyalibkan. Fungsi penyaliban mereka lakukan supaya membatasi orang agar tidak percaya kepada Yesus lagi. Kenapa bisa demikian? Oke, jadi gini. Kalau kau mau memang jujur mau percaya kepada Yesus, berarti kau tidak percaya kepada pengorbanannya. Bagaimana kau mau mengatakan percaya pada Yesus? Loh, orang-orang sudah percaya kepada Yesus kok tanpa ada penyaliban, orang udah percaya kok. Iya, orang-orang itu percaya, orang yang sudah percaya, dengarkan. Tadi data yang kau bawa itu tadi udah kau bacakan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, ini kan ketentuannya nih, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Oke. orang yang sudah percaya kepada Yesus itu ya dikaruniai kekekalan. Iya, pintar. Ini pintar ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban apakah memperoleh hidup kekal? Sebelum iya, memperoleh. Iya, dong. sudah. Terus untuk apa penyaliban dilakukan? Untuk apa penyalipan? Iya. Untuk penggenapan. Untuk penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan apa? Kan cukup Dengarkan. dengan percaya. Kan cukup dengan percaya kepada Yesus. Orang sudah memperoleh hidup kekal. Oke. Kalau sudah dibuat di dalam sejarahnya Yesus itu mati dan bangkit itu kembali, bagaimana kau mengatakan percaya tapi kau tidak percaya dengan sejarahnya? Kenapa percaya kepada sejarah? Percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 percaya kepada sejarah atau percaya kepada Yesus? Dengarkan, dengarkan. Mulai ungu bibirnya kan, mulai ungu. Dengarkan dulu. Mulai. Yesus itu tertulis jelas. Orang pelaku sejarah, bangsa Roma, murid-murid, pengikutnya jelas. Kenapa loncat ke situ? bahwa Yesus itu bangkit kembali. Kenapa Dulu. loncat ke sana? Yang Silakan kita bahas dulu. ini Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dengar. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Cak Ayu. Pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, memperoleh nggak hidup kekal? Anda mengatakan memperoleh. Pertanyaan saya, kalau begitu kenapa harus ada penyaliban?
Bukankah penyaliban Oke. itu, dengar, bukankah penyaliban itu fungsinya untuk menghentikan orang-orang percaya kepada Yesus? Fungsi penyaliban itu adalah untuk menghentikan agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus. Maka Yesus disalib. Lalu buat Nah. apa penyaliban itu? Buat apa penyaliban itu? Oke, udah. Ya. Oke, di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Yesus datang, nubuatan itu sudah ditetapkan. Ya, anak manusia itu akan tertikam oleh dosa-dosa manusia. Ini apalah ini? Imam Kayafas pemilik kitab Yesaya itu bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Kamu nggak usah ngutip-ngutip kitabnya Yahudi dong. Orang Yahudi lebih tahu kitabnya daripada ente. Yang menyalib Yesus itu imam besar, imam kepala yang menyalib Yesus. Dan tidak ada mereka mengatakan, ini sudah dinubuatkan loh, Yesus, ini aku salib kau Yesus. Iya paman, kau sudah dinubuatkan bukan? Oh iya paman, yuk salib aku dong. Kan kita sudah dinubuatkan. Engkau penyalibnya, aku yang disalib. Tentukan harinya jam berapa, siapa yang pegang tongkat lambung saya, lambung saya siapa. Jadi harusnya sebelum penyaliban itu mereka berpesta ria. Antara Yesus dan orang-orang Yahudi berpesta ketepak. Detik-detik dosa kita ditebus. Tenang. Tidak ada kemudian sandiwara radio ditampar, diludahin, diseret. Yesus ngumpet, sembunyi. Yesus berdoa, ketakutan. Ngapain? Nggak perlu sandiwara-sandiwara kayak film India kayak begitu. Itu lebay kali itu cerita-cerita yang nggak masuk akal yang kau bangun itu. Nih, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan supaya kau sehat. Supaya kamu sehat, dengarkan pertanyaan saya. Habis ini kau bicara ya. Habis ini kau bicara. Apa fungsi orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus? Apa fungsinya? Silakan. Jawab itu. Buka mic-nya. Woi, Cak Ayu, mic, Cak Ayu buka. Makanya kau jangan suka mute di mana-mana kau gitu. Gimana? Makanya kau jangan nyerocos. Nanti setelah ditanya baru kau bicara. Jadi bagaimana bisa kau bilang dari Apa fungsi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyalib Yesus saat itu? Apa fungsi menyalib Yesus menurut mereka, menurut pemilik kitab? Silakan. Oke. Yesus itu ya disalibkan oleh Imam Kayafas melalui tentara Romawi untuk menyingkirkan Yesus karena pengikut Yesus makin banyak yang percaya kepada Yesus. Ya. Pintar. Berarti, dengar. Berarti penyaliban itu mereka lakukan agar orang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Kok sudah supaya tidak percaya gimana tuh ya? Minim Karena ilmu banyak ini. yang percaya. Dengarkan. Nah itu. Dengarkan. Diam dulu. Saya dengar. Silakan. Gimana kau diskusi? Jangan Yohanes emosian. 3 santai ayat aja. 16 tadi. Jangan emosian. Di santai Yohanes aja. 3 ayat 16 tadi kan sudah jelas ya. Tanpa penyalipan pun dikatakan penyalipan pun ya. Orang yang percaya kepada Yesus itu sudah selamat. Kita Nah, itu dituntut percaya. Sekarang Oke. orang-orang Yahudi diam dulu lah Orang-orang yang percaya pada Yesus pada zaman itu, orang imam-imam dari Yahudi, Imam Kayafas yang imam besar itu merasa khawatir. Ini bagaimana? Orang makin banyak tidak percaya dengan kita. Orang makin banyak percaya kepada dia. Bagaimana caranya? Makanya membuat siasat. Jadi bagaimana siasat ini sudah diketahui apa sebelumnya. Makanya dibuatkan. Dia itu akan tertikam oleh dosa-dosa kita, dosa manusia. Pintar Jadi dia. apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas itu melalui tentara Yahudi itu bagian penggenapan yang dilakukan Yesus kepada kitab suci.
Makanya Oke. setelah Yesus itu Gantian. tersalib, apa dikatakan di napas terakhirnya? Sudah selesai. Selesai dalam Iya, arti apa? gantian. Penggenapan itu sudah dilakukan. Gantian. Jadi apa yang menjadi tugas Yesus itu yang menurut kehendak Gantian. Allah Bapa sudah dilakukan. Gantian. Nah, itu kan Anda di mute karena Anda kayak perempuan ngomong. Dengarkan. Dengarkan. Yesus diutus untuk dipercayai. Kami dengar kalau ngomong terus. Ya, dengarkan. Bagus, saya kan gurumu. Yesus diutus untuk murid diam dong. Guru mau bicara, diam dong. Masa gitu Guru mau bicara. Guru mau bicara. Guru. Tidak ada guru orang muridnya ngomong tidak mau dengar. Muridnya ini sudah ngompol di kelas. Diam dulu, diam. Kalau kayak gini rumah ini bukan rumah eksekutif, tidak ada. Sama dengan rumah balaba. Yesus diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul atau tidak? Itu kan sudah mengunyah tanpa makan, itu tanda-tanda mulai panik. Yesus diutus untuk dipercayai atau untuk disalib? Diskusi apa nih? Kau ada ilmu nggak? Yesus diutus untuk disalib. Yesus diutus untuk disalib atau untuk dipercayai? Oke, Yesus itu diutus supaya setiap orang yang percaya, berarti untuk dipercayai, silakan. Nah, untuk dipercayai. Terus kalau untuk dipercayai, kenapa harus disalib? Ya, itu kan kehendak si iblis. Iblis telah yang menjadi bapamu. Pintar. Ayo Bang Randy, tepuk tangan Bang Randy. Ternyata dia sudah akui penyaliban itu adalah kehendak iblis. Mantap kali. Ayo semua yang di bawah, tepuk tangan. Yesus sudah mengatakan akan banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan. Kamu sudah Tepuk tangan. Ini membuatan Tuhan juga ini. Tepuk tangan. Ternyata penyaliban itu keinginan iblis. Ini dia. Oke. Ya, serigala berbentuk Oke. badan ini. Betul. Ya, dia sudah akui bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis. Oke. Sekarang apa yang dihasilkan untuk Kristen dari keinginan iblis menyalib Yesus? Apa yang dihasilkan untuk Kristen? Keuntungan apa yang didapat Kristen dari upaya iblis menyalib Yesus? Oke, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu bukti nyata nubuatan ya yang sudah tertulis di kitab terdahulu tergenapi oleh Yesus bahwa Yesus itu benar-benar yang mati bangkit kembali. Silakan. Apa yang diterima oleh Kristen dari kerja iblis menyalib Yesus? Hadiah apa yang kalian terima dari iblis? Hadiah apa? Iya, setelah Keselamatan, iblis. kebangkitan. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah Apa yang didapatkan? yang Kalau Yesus menyelamatkan tidak bangkit kalian. dari kematian, bagaimana dikatakan Yesus Yang penggenapan? menyelamatkan kalian adalah yang memberikan hadiah keselamatan tadi. Siapa tadi yang memberikan hadiah keselamatan kepada Anda? Siapa? Siapa? Tadi kau sudah dijelaskan tanpa penyaliban pun kita sudah selamat. Tahu apa enggak cuma? Kembali Yohanes 3 lagi. dia Kembali lagi. Maka dia mengatakan anak itu Kembali yang- lagi, muter Tapi lagi, bagaimana muter Allah Bapa- terus. Dengarkan. Muter terus. Maka Muter dikatakan, lagi. sekiranya cawan ini diam dulu cuma. Sekiranya cawan ini bisa berlalu Bapak, tapi janganlah kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi Yesus itu terus? tidak mau memaksakan kehendaknya, tapi turut dengan kehendak Allah Bapa. Makanya Nah. apa yang sudah dinyatakan Allah Bapa tentang nubuatan tentang Mesias itu akan mati bangkit hidup kembali, ya dituruti ya Yesus. Apapun Nah, konsekuensi sekarang- harus dilakukan sekarang- dia, harus dituruti. sekarang Yesus menyalibkan dia dan dia membuktikan Yesus itu betul-betul adalah karya keselamatan. Dia Yesus bangkit dari kematian. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Apa yang kamu dapat setelah Yesus disalib oleh iblis? Keselamatan bukan? Apa yang katakan? Iya. Apa yang dapat Kristen itu dapat? kebenaran apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa anak manusia akan mati bangkit hidup kembali. Oke, dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul?
Hah? Dengan Mana? demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Enggak, tanpa penyaliban pun saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mendapat kekekalan. Ngapain? Mana Penyaliban itu dalilnya? bukan kekekalan. Mana Tapi dalilnya? sudah apa itu? Silakan. Mana dalilnya? Yohanes 3:16 kan? Tadi kan nggak tahu dia. Oke, sepakat kita. Baik. Jadi teman-teman, dengar. Teman-teman dengarkan. Menurut saudara ini, saudara Batu apa ini? Ratu Seba, menurut dia orang Kristen itu bisa selamat tanpa penyaliban, betul? Iya, tanpa Oke. penyaliban pun Yesus Oke. ya, tanpa penyaliban. Oke. Orang Oke. percaya kepada Yesus sudah Oke. selamat. Baik. Lalu jika demikian adanya, ternyata cukup percaya Yesus saja tanpa penyaliban orang bisa selamat. Lalu apa fungsinya Yesus disalib? Kalau ternyata keselamatan itu bisa orang Apa fungsinya? dapatkan hanya karena percaya doang kepada Yesus tanpa penyaliban orang bisa selamat. Benar nggak? Anda katakan benar. Betul. Oke? Oke. Lalu apa kemudian Oke, apa fungsinya fungsinya, kan? Yesus disalib? Ya, betul. Apa kemudian? Baik, saya jawab. Dengarkan. Apa fungsinya Yesus? Berarti Allah Bapa yang sudah menyatakan tentang kedatangan Mesias itu akan mendapatkan salah. tantangan seperti itu. Tidak Salah. mungkin. Ya. Salah, Anda Tidak keliru. mungkin sekali. Anda keliru. Kalau Anda Yesus keliru. disalib berarti Allah Bapa yang sebelumnya mau berkata itu sudah berbohong. Oh, Anda Mungkin keliru. Tuhan membohong. Tidak ada Bapak Apa yang menginginkan sudah dinyatakan penyaliban. bahwa anak manusia akan Tidak ditikam oleh tidak ada Bapak menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu tak ada. Kau mau berarti kamu mengajarkan tentang sampai Itu tidak ada. Bohong. Di mana dalilnya Bapak ingin membunuh orang benar? Di mana? Dalil. Di mana dalilnya Bapak Bacakan ingin Yesaya membunuh orang 53. benar? Jangan kau bawa Yesaya Yesaya 53, 53. Yesaya 43. Jangan kau bawa Yesaya, jangan. Karena tidak ada hubungannya dengan penyaliban itu. Enggak ada. Enggak ada Jadi hubungannya. dengarkan. Kalau tanpa adanya kita terdahulu, bagaimana ada nubuatan? Sekarang Gimana yang berpikir, tahu Bang? sekarang yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Iya, Yesus orang Yahudi bukan? Enggak, bukan Yesus. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu Anda atau yang pemilik kitab? Yesus orang Yahudi bukan, bertanya kau. Saya tanya semua saudara. Jawab pertanyaanku. Yesus Yang orang tahu. Yahudi bukan? Yang tahu tentang kitab itu Anda atau mulai gila dia kawan-kawan. Mulai gila, kambuh lagi penyakitnya, kambuh. Kayak apa aja. Konsentrasi, kau nggak dapat dengan saya diskusi. Kayak apa Pertanyaan itu? saya, Yesus orang Yahudi bukan cuma? Orang Yahudi. Kayapas lah yang ingin menyalib Yesus, bukan Yesus ingin menyalib Yesus. Kayapas sebagai orang Yahudi ingin menyalib Yesus, membuat nubuat tahun itu. Bukti bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus di Yesaya. Makanya Kayapas yang ingin mengeksekusi mati Yesus membuat kemudian nubuat tahun itu juga. Baca Yohanes 11 nomor 49 nomor 50 51. Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Baru dibuat nubuatnya. Jangan Anda lari ke Yesaya, memalukan. Bagaimana saudara Randy? Ada yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Si Congor? Silakan. Kalau kata saya begini ya, kalau sebagai orang iman orang Kristen Pak ya, jadi Iya. lebih bagus belajar mengasihi lah, berbicara yang sopan, pakai etika, jangan marah-marah seperti itu. Yesus kan tidak mengajarkan kita harus emosi. Betul. Halo Zuma. Saudara aja. Kalau ibaratnya sesuatu yang Halo Zuma. Ya, halo juga Bang. Itu aja, Sabar, Bang. Bang. Siap. Halo Bang, halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Siap. Silakan, ada tanggapan dari tema ini? Ya. Anda bertanya, percaya Yesus tidak binasa. Ya benar. Jadi sebelum saya jawab,
Anda percaya Injil tidak? Saya percaya Injil, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Ya, Injil. Anda percaya Injil tidak? Dan saya percaya Bible adalah surat kabar yang ditulis oleh orang-orang yang jadi pewarta memberitakan tentang cerita Yesus dengan murid-muridnya. Oh, berarti Anda tidak percaya Bible. Saya percaya kalau itu adalah, saya percaya. Taurat, enggak begini. Taurat, Zabur, Injil enggak percaya Anda. Saya percaya, Pak. Anda sudah dengar? Saya Berarti percaya Injil. Iya, saya percaya Injil. Anda percaya Injil. Saya percaya Injil. Kenapa Anda, apalagi yang Anda debatkan kalau percaya Injil? Lah, ini kita, Itu kan isi Injil. oh ini Bible, beda Injil dengan Bible. Nah, itulah. Berarti kau tidak tahu ya. Nah, inilah korban Kau nggak korban mengerti. dogma. Korban dogma itu begitu. Saya lebih tahu. Enggak gini, saya lebih tahu kitab saya. Nah, sekarang Bible itu, biar saya ajari dulu. Bible itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Injil. Aduh, parah. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Dengar jadi, saya, dengarkan kau saya. debat yang lebih tahu dari Anda. Oke. Kalau Anda lebih tahu dari saya, oke. Yesus tahu nggak buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Dia tidak tahu, tapi orang yang memisahkannya. Makanya belajar. Anda yang harus belajar ke saya. Karena kenapa begini? Yesus, Karena tunggu. Jangan modal congor. Anda sudah mengakui Yesus tidak memberikan modal validasi. congor, asal Dengar. ngomong. Dengarkan saudara. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu. Jadi jangan kau anggap itu Injil. Oke? Dengarkan. Kalau apa yang saya katakan ini, itu baru betul. Anda lihat di dalam Markus 14, Markus 1 nomor 14. Anda baca di situ. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu baru Injil. Yesus tidak memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Rasul Paulus. Enggak. Jadi Injil Allah yang diberitakan Yesus, itulah yang dibahas Al-Quran. Bukan Injil Markus, Matius, bukan. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Alhamdulillah Anda sudah dengar dari saya. Jadi jangan memperbodohi diri lagi ya. Jangan Anda mengatakan Bible itu Injil, jangan. Bible itu cerita yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang membahas tentang Yesus pada saat Yesus mengabarkan Injil Allah kepada kaumnya, pada saat Yesus berinteraksi dengan kaumnya. Itulah yang dicatat oleh orang-orang yang kami sebutkan sebagai pewarta. Nah, buku-buku mereka ini diterima oleh Roma Yunani, disusun kemudian untuk jadikan sebagai satu kitab dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi belajar lagi ya Pak ya, belajar. Belajar itu bagus, mencerdaskan kita. Bukan kitab besar mulut tapi ternyata isinya kosong. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham ya? Jangan miut. Sampai sini paham? Saya jelaskan. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan banyak cakap dulu. Iya. Injil itu adalah kisah dari Yesus, perintahnya, larangannya, dan kisah hidupnya. Itulah Injil. Oh, Jadi salah. bukan dari surga. Salah. Saya ajari. Salah. Saya ajari karena Salah. kau tidak Terima kasih, tahu. syukran. Salah. Karena kau tidak kau vonis kitab saya tahu. Kau lebih tahu dari saya. Oh iya, oke. Iya kan? Oke, Jadi baik. pakai otak. Otak. Oke, baik. Dengarkan saya. Oh, Pak. itu. Saya menghargai kalau Anda pintar, itu saya suka. Saya suka berdiskusi sama orang pintar. Yang penting jangan orang bodoh yang sombong, gitu ya. Yesus menurut. Ya, sebenarnya saya Sabar dulu. Kita uji di sini. Kita uji siapa yang berkelas pengetahuannya, Anda atau saya. Tidak usah di-mute. Bunda Rahman tidak usah di-mute. Biarkan dia ngomong. Jadi gini, Bu. Begini, Bang.
menurut penelitian dari hasil kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan penulis buku Yohanes, di dalam Yohanes 21 nomor 24 muncul hasil penyelidikan beliau. Hasil kesaksian orang-orang yang dikumpulkan menceritakan begini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti firman-firman itu sebelum muncul buku-buku Anda, firman itu telah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus. Berdasarkan hasil kesaksian yang dikumpul oleh penulis Yohanes. Terekam di mana? Yohanes 17 nomor 8. Pertanyaan saya kepada saudara. Segala firman yang Yesus terima dari Elohim, yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, apakah itu termasuk buku-buku kanonik, 4 buku kanonik? Jawab, ya atau tidak? Buku itu adalah yang Apa? itu adalah yang dibukukan hasil dari firman-Nya. Berarti dari perintahnya, dari larangannya, dari kisahnya. Dengar. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Jawab. Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk perkataannya. Itu dibukukan. Berarti bukan. Bukan dalam bentuk buku disampaikan, tapi dalam bentuk firman. Bukan. Dan firmannya itu dibukukan. Oke, baik. Anda sudah mengakui bukan bentuk buku, tapi belum dibukukan. Oke. Di dalam hasil penyelidikan Yohanes 12:49, Yesus berkata di situ, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyampaikan segala firman tersebut, apakah Yesus juga menyampaikan pengantar-pengantar surat Paulus? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Apakah Yesus menyampaikan itu juga? Kok lilit kali otakmu? Kamu yang lelet. Itu belum dibukukan lagi. Tunggu. Yang dibukukan, sabar. Yang dibukukan ini diantaranya adalah dari Rasul Paulus, bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah ungkapan dari Rasul Paulus ini juga bagian daripada Injil yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Ya atau tidak? Makanya dengar, jangan banyak. Coba saya jelaskan. Iya atau tidak? Injil itu, Yesus tinggal menyampaikan. tinggal Anda jawab. Habis itu Anda jelaskan. Seperti Lukas, dari Rasul Paulus. Apakah itu bagian daripada firman yang Yesus sampaikan? Ya atau tidak? Makanya dengar, biar saya jelaskan. Karena bukan kitabmu, makanya sebelum Anda menjelaskan, tinggal Anda jawab. Ucapan-ucapan Paulus dari Rasul Yesus Paulus yang diutus oleh Yesus, apakah itu bagian dari firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Ya atau tidak? Dengar dulu, biar saya jelaskan. Jangan dijelaskan, dijawab dulu soal. baru Anda jelaskan. Ya atau tidak? Itu Paulus itu menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya atau tidak? Penjabaran. Iya, maksud saya ucapan dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus, itu menurut Paulus, itu ungkapan Paulus itu apakah bagian daripada penginjilan Yesus kepada muridnya? Iya, dia menyampaikan kepada yang lain. Oh. Dia sebagai penyambung, untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke. Kalau begitu adanya, murid Yesus itu ada 12. Tolong tunjukkan di mana mereka menulis surat-surat seperti Paulus menulis surat. Ada, kalau murid Yesus ada yang menulis, ada yang menyampaikan juga untuk menyiarkan secara itu kan langsung. menurut saudara, ungkapan dari Rasul Paulus itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut Yesus, betul? Itu penjabaran ajaran Yesus. Penjabaran. Berarti dengan kata lain, ungkapan-ungkapan Paulus itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Nah, itu pakai otak. Itu penjabaran itu tidak terlontar. Nah, coba di mana Yesus mengatakan? Misalnya, Sabar. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Tolong tunjukkan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun,
Di mana Yesus pernah menyebut nama Paulus? Silakan. Tertulis di mana itu? Paulus masih belum ada di situ. Makanya Berarti kita Yesus harus tidak sejarah. pernah mengajarkan tentang Paulus. Tidak. Karena kenapa? Paulus ada setelah Yesus. Makanya dia tidak pernah mengajarkan. Makanya jangan Pakai ajarkan otak, saya otak lah. dengan Anda mengatakan Pakai otak. surat-surat Paulus itu Injil Yesus. Ternyata Yesus tidak pernah menjelaskan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Dengar, Paulus. Pak. Titik. Dengar, Udah Pak. selesai. Rasul Paulus itu, surat-surat Rasul Paulus itu tidak termasuk Injil. Oke, tidak Tapi termasuk perjanjian baru. Injil. Lalu yang Perjanjian termasuk baru. Injil yang mana? Yang mana yang pernah Matius, diajarkan oleh? Markus, Lukas, Oke. Yohanes, 4 buku. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata tentang 4 Injil ini, 4 kitab ini. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Lilit kali kamu, itu kan dibukukan setelah dia. Berarti, Dia- berarti lagi-lagi Yesus tidak pernah menyebut 4 kitab kanon ini, betul? Tidak, tapi isi ajarannya itu. Isi Sudah ajarannya. selesai. Sudah selesai. Oke. Yesus mengatakan bahwa aku tidak Iya. berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang berkata-kata di 4 kitab kanonik ini siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdasarkan kisah dari Yesus. Pintar sekali. Aku tidak Ajarannya berkata-kata dari diriku kisahnya. sendiri. Dengar, aku tidak berkata-kata dari diriku Tidak, sendiri. kau tidak mendengar ngomongan orang kau. Saya sudah mendengar, makanya saya respon. Aku tidak Jadi- berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana Diajarin, dengan makanya Lukas? begitu aja otakmu, sumpah. Bagaimana Nggak dengan jalan. Lukas? Apakah Lukas tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, hasil dari penglihatannya waktu Yesus mengajar di kisah Yesus dia tuliskan, itulah bukunya. Oke, Jadi yang saya menulis ulang. itu semua Saya bukan ulang. semut, bukan sapi merah. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus. Pertanyaan saya, Lukas apakah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Kok lelet kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis berdasarkan bukti nyata bagaimana Yesus mengajar, apa firman yang dikatakannya, apa larangannya. Mereka tulis dalam buku. Itulah Matius, Markus, Sekarang Lukas, pertanyaannya, Yohanes. oke, Anda sudah paham. Sekarang pertanyaannya, Injil yang diberitakan Yesus, yang tidak berasal dari dirinya sendiri, dengan Injil yang Anda maksud yang berasal dari Lukas, Markus, yang mereka tulis dari yang berdasar dari penyelidikan dia, dari kesaksian-kesaksian orang, apakah sama dengan Injil Dia Yesus? berdasarkan bukti nyata yang mereka tahu waktu itu. Mereka tuliskan. Apakah sama? Bukan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan buku yang turun dari langit. Apakah Tidak. sama dengan Injil yang Yesus beritakan dengan yang mereka beritakan? Yang diberitakan Yesus itu adalah firman-Nya yang disampaikan, misalnya kasihilah sesamamu manusia. Mereka tuliskan berdasarkan bagaimana versi mereka menuliskan, tapi intinya kasihilah sesama manusia. Yesus pakai itu pengantar enggak? contohnya. Yesus pakai pengantar enggak? Lalu berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus pakai pengantar gitu enggak? Iya ada, tapi berdasarkan penulisan bukti nyata yang ditulis. Yesusnya melakukan pernyataan pengantar enggak? Maka Yesus berkata kepada mereka. Tidak. Oh, tidak. Jadi Tetapi dia mengajarkan lisan. Tetapi langsung. yang menambahkan Maka, itu adalah penulis. Penulis. Dengar dulu. Penulis yang Iya. menambahkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Iya. apakah sama antara penginjilan Yesus yang mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku, artinya tidak ada pengantar, dengan Injil yang Anda pegang hari ini yang penuh dengan pengantar pengarang? Apakah sama? Ya sama, misalnya secara lisan ada orang. Tadi Dengar. saya dikatakan lelet, saya dikatakan sekarang dia yang lelet. Dengar. Sekarang dia yang lelet. Dengar, misalnya si A langsung mengatakan si B pergi. Lalu ada orang menceritakan yang lain, orang ketiga. Si A mengatakan kepada si B. Nah, itu bedanya. Pertanyaan saya, apakah sama kualitas penginjilan Yesus dengan orang ketiga? Sama. Isinya itu yang sama. Yesus tidak menambah perkataan-perkataan Tuhan. Dia pengantar ini menulis dengan perkataan dia sendiri. Anda katakan sama.
yang tidak berubah itu adalah firman. Isi firmannya itu misalnya Saya ngerti. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Sedangkan firman yang Anda dengar adalah firman yang berasal dari mulut Lukas, Markus. Kualitas dari ilmu yang diterima murid Yesus dari Yesus dengan kualitas ilmu yang Anda terima dari Lukas, apakah sama? Ya sama, isinya sama. Sama. Benar-benar sama katanya. Nah, sama dengan kita mula. Oke. Apakah sama dengan waktu Tuhan bersabda atau berfirman dengan yang ditulis Zaid itu, yang ditulis setelah Zaid? Sama? Kan nggak sama kan? Sama dong, sama. Kau bilang sama. Sama, karena penulis Al-Quran tidak menambahi kata di dalamnya. Apa yang didengarkan dari Nabi Muhammad itu yang disampaikan. Dari mana kau tahu? Karena Al-Quran itu dihafalkan dari zaman Rasulullah, diajarkan. Kenapa ada yang dimakan kambing? Yang dimakan kambing mana? Yang dimakan kambing yang mana? Bacaannya apa yang dimakan kambing? Yang disimpan oleh Aisyah. Apa bacaannya di situ? Iya, kalian tidak tahu kan karena sudah dimakan kambing. Makanya kalau tidak misalnya tahu yang dimakan kambing itu adalah surah An-Nas, sudah ada surah An-Nas. Kalau yang dimakan kambing itu Al-Fatihah, sudah ada Al-Fatihah. Kalau yang dimakan itu surah Al-Baqarah, sudah Al-Baqarah. Dari mana kalian tahu? Saya kembalikan. Kalau yang dimakan kambing itu? Saya kembalikan kepada saudara. Ayat apa yang dimakan kambing? Ya karena dimakan kambing tidak tahu. Sudah dimakannya kan? Al-Quran itu, saudara, Al-Quran, dengar. Al-Quran ketika diwahyukan, itu tidak ada perintah untuk dituliskan. Al-Quran ketika diwahyukan, perintahnya dihafalkan. Masukkan ke dalam kalbu. Jadi ketika Al-Quran itu datang, yang dipakai tradisinya adalah tradisi hafalan, bukan tulisan. Berarti sebelum ditulis, dihafal dulu. Kalau mau dimakan kambing kayak seluruhnya pun Al-Quran itu nocoalan. Kenapa? Karena sudah ada di kepala. Yang dihafal selama 1 tahun masih bisa ingat enggak? Dihafal dong. Saya menghafal Quran dari saya kelas 3 SD sampai hari ini saya hafal. Gak ada berubah. Karena yang dihafal itu tidak ada jaminan sesuai dengan aslinya. Karena pada waktu itu masih belum ada lagi. Masih belum ada perintah. Kalian sekarang. Anda salah. Sekarang bisa menghafal karena masuk sekolah. Dulu itu bagaimana? Iya, justru orang Arab itu dikenal sebagai penghafal. Mereka jago hafalan. Siapa yang jamin? Dulu di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang menulis itu ditertawakan, dibilang idiot. Orang Arab itu dikenal sebagai para penghafal. Kalau ada yang menulis itu orang idiot itu. Nggak ada sejarahnya. Mana ada sejarahnya? Kita lihat di Google nggak ada sejarahnya Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan untuk masuk ke dalam hati. Bukan ke dalam buku. Ngaku-ngaku lah. Itu fakta. Penghafal Google, coba dibuka di Google. Penghafal Al-Quran itu dari zaman ke zaman. Jutaan umat Islam hafal Quran. Dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah. Kenapa kemudian Al-Quran itu dibukukan? Karena para penghafal banyak yang gugur di medan perang. Maka dipandang penting, segera bukukan. Jangan sampai mati semua penghafal ini. Maka dibukukanlah. Jadi tradisi Al-Quran itu adalah hafalan, bukan tulisan. Berbeda dengan tradisi Bible. Tradisi Bible itu bukan hafalan. Tapi hasil rekayasa dari pengarang-pengarang yang melakukan penyelidikan. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikannya itu betul? Dengar dulu. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikan Lukas itu betul? Kutanya dulu. Dengar dulu. Yang sudah gugur itu bagaimana mereka dapat lagi ayat-ayatnya? Seluruh sahabat itu menghafal Quran. Contoh nih. Ketika diwahyukan kemudian surah Al-Fatihah, maka sahabat semua menghafalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Bukankah dibagi-bagi yang menghafal itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gugur 1 masih ada yang lain 1000. Gugur 1 masih ada 2000. Gugur 1 masih ada 3000.
Makanya ada istilah ijazah. Istilah ijazah itu muncul dari tradisi Quran. Orang dikatakan tamat mendapatkan ijazah karena dia sudah tamat belajar. Sahabat-sahabat Rasulullah diberikan ijazah, penghargaan, legalitas untuk mengajarkan Quran karena mereka sudah menghafal. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Husu al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Karena Rasulullah memberikan legitimasi. Al-Quran dibacakan, Al-Quran diterima, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diajarkan. Legitimasinya ada. Nah sekarang coba, ada nggak Yesus memberikan legitimasi tentang buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Matius, Yohanes? Ada nggak? Ada nggak? Ada Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku ini? Tidak ada. Tidak ada. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab yang membentuk Anda menjadi Kristen adalah kitab yang ilegal. Yesus tidak tahu. Nah sekarang yang Anda terima adalah terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau itu sudah betul. Tolak ukurnya apa? Tidak ada tolak ukur kecuali imani saja. Imani saja, imani saja, imani saja. Begitu saudara. Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema. Percaya Yesus tidak binasa, itu betul. Itu betul itu. Percaya Yesus tidak binasa. Oke? Nah, masalahnya bukan di situ. Kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin jadi Kristen. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu justru karena tidak percaya Yesus. Makanya jadi Kristen. Kau tahu artinya Kristen? Kristen Kau tahu artinya Kristen? pengikut Kristus. Nah, bukan agama yang diturunkan Allah, tidak. Dan agama tidak ada ciptaan Allah, tidak. Anda salah. Manusialah yang membentuk agama. Anda salah. Manusia yang membentuk agama. Anda salah. Yesus Matius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, untuk masuk ke dalam surga syaratnya dua. Yang pertama punya agama. Yang kedua agama itu lebih benar dari ahli Taurat. Ayo. Keagamaan itu artinya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Nah itu Anda Kata tahu. agama itu misalnya Kristen, Itu Anda tahu. Protestan. Itu Anda tahu. Kristen. Dengar dulu. Itu Anda tahu. Payah kali. Itu Anda tahu. Susah kita kalau bicara sama kau. Kenapa? Enggak ada mau dengar. Kau yang pidato terus. Saya justru dengar, makanya saya respon. Anda tadi mau mengatakan, dengar penjelasan. Anda tadi mengatakan Kau Tuhan mau tidak pintar, menurunkan tapi kau mau agama. dengar jelas. Sudah keok. Anda mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Saya kasih dalil. Tidak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Dua syaratnya masuk surga menurut Yesus. Benar. Keagamaan itu maksudnya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Tapi label Kristen, Protestan, Hindu, Buddha bukan dari Allah, itu Islam. Ya bukan. memang karena agama Anda bukan. Ini- Oh salah. Kalau Islam itu langsung dari Allah. Salah. Salah ente. Salah ente. Kapan adanya? Loh. Sejak kapan ada Islam? Akmaltu lakum dinakum. Sejak kapan? Wa man aslama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa Sejak kapan yud'a ada ilal Islam. Jawab dulu. Jawab dulu. Apa? Sejak kapan? Islam datang dibawa Islam oleh itu Nabi apa? Muhammadku. Nah, berarti sejak Yes. kau katakan dari Itu lari lagi kan? Kenapa kau katakan? Anda tadi mengatakan Islam tidak ada agama dari Allah. Aku kasih dalil. Iya. Anda kalau mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu betul. Yesus tidak mengajarkan Katolik, betul. Yesus tidak mengajarkan kemudian Protestan, betul sekali. Yesus mengajarkan Islam. Tidak. Mari kita buktikan. Dia tidak mengajar. Mari kita buktikan. Yesus Mari kita buktikan. Yesus Kristus tidak mengajar. Dengar dulu, aduh. Mari. Dia tidak mengajarkan Apa? Islam Kristen, tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan. Nah, Boleh? pengikutnya, dengar dulu. Pengikutnya yang mengatakan kami pengikut Kristus menamakan dirinya Kristen. Kita buktikan. Itu dia. Kita buktikan Yesus Nah, mengajarkan Islam. Boleh? Apa? Oke. Coba. Anda tahu arti Islam?
Tidak. Islam Karena tidak bukan agama saya. Islam artinya Tidak saya. damai sejahtera. Hmm. Apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Ya itu ajarannya. Ya sudah, selesai. Pertanyaan saya, Kesimpulannya kok dia ada di situ? Loh, Kok saya kan ingin membuktikan. Lo pakai otak lagi, kamu yang otakmu beku. Yesus Di mengajarkan situ damai kok ambil sejahtera. kesimpulan. Iya Kok katanya. ambil kesimpulan di situ? Yesus mengajarkan Terus, damai terus, sejahtera enggak? Terus, Iya. terus. Tahu arti Islam enggak? Iya. Apa Islam? Damai Terus, sejahtera. Yesus mengajarkan enggak? Iya. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Anda baca Ibrani Terus. 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus anak soleh dikabulkan. Anak soleh itu Islam atau Kristen? Anak soleh itu adalah anak yang berbakti. Islam ada yang atau percaya. Kristen? Ya, Kristen juga ada. Di mana ada Tidak, Islam tidak, Kristen soleh? Tidak. Anak yang berbakti, dengar dulu. Anak yang berbakti itu, anak yang baik hati itu bukan Islam, tidak harus Islam namanya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani. Tidak, Tidak. dia itu yang membawa Tapi Yesus ajaran disebut Kristen. soleh ada. Soleh baik itu memang semua, tapi bukan harus Islam yang baik itu bukan harus Soleh Islam. itu Tidak hanya harus Islam. Soleh itu hanya di Islam. Karena kami Kristen juga kami adalah berbakti, Soleh itu punya apa? perbuatan baik. Soleh itu apa, Bang? Soleh itu berasal dari kata Tidak apa? hanya Islam, kalian yang mengklaim itu karena kalian banyak klaim. Apa-apa semua Islam, apa-apa semua Islam. Allahu Akbar. Ya. Bang Freddy silakan, Jadi, Bang Freddy. Pak Randy ada mungkin. Jangan hanya mengklaim terus. Loh, Karena ini bukan mengklaim, baik itu- ini fakta, ini real. Yesus orang soleh. Titik. di Islam kalian mengatakan soleh. Kami di Kristen mengatakan yang tulus hatinya, yang baik hatinya, yang Sekarang berbakti. siapa yang Bukan mengklaim harus kata Islam. soleh ini? Siapa yang mengambil kata soleh? Masuk ke dalam agamanya. Soleh. Ah. Itu bahasa Indonesia loh. Masolang generasi hancur sudah ini. Memang bahasa apa? Soleh itu bahasa apa? Hancur sudah ini, hancur. Iya, bahasa apa? Soleh itu berasal dari bahasa Saya tanya. Arab, Bang. Iya, tapi- Bang Randy lebih Oh, bahasa Indonesia. pintar. Enggak. Bahasa Saya Arab jelaskan tidak ada soleh bahasa bahasa Indonesia, Bang. Tidak ada. Ya dengar. Yang aslinya Kita kalau dengar. bahasa- Gini, Kalau bahasa soleh Indonesia itu dengar aslinya dulu. Dengar. taat. Kalau Kalau bahasa mau pintar, Kristen. dengar. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa asing. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, dia itu bahasa Indonesia. Kenapa Bukan lagi bahasa kenapa Anda menggunakan Inggris. kata taat aja? Kenapa harus soleh? Ini karena bahasa Indonesia. Oh, loh, sejak Sudah kapan? diadopsi. Sejak kapan soleh itu bahasa Indonesia? Sudah diadopsi Aneh aja orang dari ini. bahasa lain. Orang Jadi aneh. jangan hanya mengklaim. Kalau Ya, sudah anda menjadi yang bahasa Indonesia, mengklaim memang kok. bahasa Indonesia. Anda yang mengklaim kok. Justru kita yang dituduh mengklaim kan aneh. Loh. Kembali. Kenapa? Kembali kepada tema, Bang. Anda keteteran. Anda keteteran. Oke. Kembali ke tema. Terus Yohanes 3:16, begitu kasihnya Tuhan sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Betul? iya, Ah. melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Pertanyaan saya, kenapa penyaliban itu terjadi justru karena ingin membatasi agar orang tidak percaya kepada Yesus? Kenapa bisa demikian? Siapa yang membatasi? Orang-orang Yahudi. Iya. Karena kenapa? Begini, dengar. Jangan disela ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu penuh keduniawian. Kuasa, pengaruh, apalagi kekuasaan, pengaruh, dan segala macam lah. Sehingga mereka takut kalau Yesus ini tidak ditangkap atau dihukum, maka banyak yang percaya. Nah, itu tahu. Itu tahu. Itu tahu. Saat mereka terancam, pengaruh mereka terancam. Makanya mereka berusaha untuk membunuh Yesus.
Nah, Nah, itu. supaya orang tidak percaya kepadanya. Betul? Untuk mencegah Orang- agar orang-orang agar kekuasaan jangan mereka percaya. itu, ya, kekuasaan mereka itu, pengaruh mereka itu tidak goyang. Sehingga kalau percaya kepada Yesus, mereka akan dibelakangi, tidak dipedulikan lagi. Makanya mereka menghalangi itu. Pengaruhnya seperti sekarang di dunia inilah. Orang Kristen dihalangi. Karena kenapa? Supaya tidak berkembang, berpengaruh. Karena kenapa? Terancam. Sekarang orang-orang itu ingin menyalib Yesus karena takut jangan sampai orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Betul? Iya, dan kekuasaan mereka terancam, pengaruh Oke. mereka kepada orang banyak terancam. Oke, berarti penyaliban itu untuk menghentikan agar Yesus tidak dipercayai lagi. Bukan dipercayai lagi, untuk menjaga kekuasaan mereka, orang Farisi, orang Saduki, Kayafas, segala macam yang ingin itu membunuh Yesus. Intinya- agar kekuasaan mereka tetap. Intinya mereka ingin menghentikan orang-orang yang percaya ke Yesus. Betul? Iya, iya. Berarti mereka Karena takut kekuasaan mereka, pengaruh mereka terancam. berarti mereka Seperti tidak sekarang lah orang Kristen itu dihalangi. nggak ada Sekarang hubungannya. orang Kristen itu Nggak dihalangi. ada Karena hubungannya. kenapa? Justru Karena Kristen itu berasal dari upaya-upaya untuk orang tidak percaya kepada Yesus. Jangan terbang kemana-mana dulu. terus. Jangan kemana-mana dulu. Terus. Oke, terus. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus saat itu supaya orang-orang tidak banyak percaya kepada Yesus. Betul? Iya. Nah, Supaya kekuasaan mereka tetap. Ya, Supaya itu kekuasaan urusan pengaruh belakang. mereka tetap besar. itu urusan Bukan belakang. bukan urusan belakang itu tujuan utama mereka. Berarti penyaliban itu karena unsur politik. Iya. Bukan betul. bukan karena dosa waris. Mereka tidak tahu, orang Saduki, orang Farisi, orang Kayafas ini mereka tidak tahu itu. Karena mereka penuh keduniawian, kekuasaan yang ada di dalam otak mereka. Sekarang saya tanya Pengaruh. abang jujur, mereka menyalib Yesus itu karena ingin dosa mereka ditebus atau karena mereka tidak ingin kekuasaan mereka itu diambil alih? Karena kekuasaan mereka, Nah, mereka tidak mau pengaruh. Berarti Itu penyaliban tujuan terjadi. nomor satu mereka. Berarti penyaliban terjadi untuk membatasi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan supaya mereka punya bangsa tidak dirampas bangsa Roma, betul? Nah, Betul. betul Bukan sekali. bangsa Roma. Bukan bangsa Roma, dirampas bangsa Roma. Siapa bangsa Roma? Orang-orang Roma itu saja termasuk untuk mengejar Dalilnya Yesus. begitu. Mereka takut bangsanya dirampas Roma sehingga mereka harus membunuh Yesus. Itu dalilnya mengatakan Sementara demikian. termasuk bangsa Roma juga yang membunuh Yesus. Iya. Makanya Romawi. makanya mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka kemudian ingin membunuh Yesus supaya bangsanya Iya, tidak kekuasaan dirampas. Nah, berarti penyaliban ini adalah upaya untuk menghentikan agar orang tidak percaya Yesus. Betul? Bukan tujuan pertama mereka itu. Karena merasa terancam mereka. Loh, kan Makanya mereka berusaha untuk gimana? membatasi Yesus. Ya, Anda nggak paham. Iya. Ya Di sama, saya beri contoh lah. Saya beri contoh lah. Kristen sekarang dikejar-kejar karena kenapa? Takut mayoritas mereka itu terancam. Seperti kamu ini. Nggak Bukan karena nyambung. efek lain. Nggak nyambung, Andi. Nggak nyambung. seperti itu, Bang. Sama. Nggak nyambung. Nggak seperti itu, nyambung, Bang. Andi. Nggak nyambung, Anda ini nggak Makanya nyambung. gereja dibakar. Gereja dibakar, Kristen dikejar-kejar. Karena kenapa? Agar Apa lah orang ini? rasa power itu ada. Apa lah orang ini? Nggak kebalik itu. Ya, seperti itu, Bang. Memang kembali apa? Di mana ada orang Memang Kristen kebalik dikejar-kejar? Di mana orang Kristen dikejar-kejar? Di mana? Lihat di Saya nggak TV lah. tahu kalau seperti itu dikejar-kejar, Bang. Aduh, parah, di TV lah. parah lah. Keluar dari Indonesia, Bang. Kalau Anda nggak nyaman di negara ini, keluar. Tapi yang bakar-bakar gereja itu Di siapa? mana gereja dibakar-bakar? Di mana? Ada di TV. Nenekmu kiper. Mungkin kau sendiri yang bakar gerejamu. Habis itu kau fitnah kami.
Lah, di mana ada gereja dibakar di TV matamu solak. Mana ada gereja dibakar? Inilah kalian itu paling pandai memainkan sandiwara, paling pandai merasa tersakiti. Ya oke lah. Terus Fitnah lagi terus. bahas kita. Apa lagi? Sekarang supaya tidak banyak yang percaya Yesus, maka Yesus disalib. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan misi Tuhan menyelamatkan banyak orang. Bukan itu tujuan utama. Loh, Itu yang saya bilang tadi. Karena mereka merasa terancam kekuasaan dan pengaruhnya. Bukan karena misi untuk penyelamatan orang, mereka halangi penyelamatan orang, tidak. Tapi mereka mengamankan diri agar kekuasaannya tetap. justru karena itulah mereka tidak mau orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Karena kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, kekuasaan mereka akan lemah. Makanya mereka menghalangi orang-orang agar jangan percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh. Berarti penyaliban ini adalah menghentikan misi Tuhan menyelamatkan manusia. Itu bukan tujuan utama mereka. Itu yang saya Ya katakan. Allah ya Jadi Karim. kamu memframing sepertinya itu tujuan utama mereka karena penyelamatan manusia dari Yesus. Tidak. Tapi tujuan utama mereka, prioritas mereka itu adalah mengamankan kekuasaannya. Ya Allah ya Karim. Dengarkan dulu kronologisnya begini. Yesus melakukan banyak mukjizat. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang banyak percaya kepada Yesus. Betul? Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup kekal enggak? Ya. Nah, datang mereka. Tidak mau orang mendapat hidup kekal. Tidak mau orang percaya Bukan. Yesus. Tidak, bukan itu tujuan mereka, makanya mereka menghalangi. Tidak, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapat penyelamatan, tidak. Tapi misi, itulah yang saya bilang tadi, misi utama mereka itu adalah untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruh. Apa? Makanya mereka Aduh, berbuat pusinglah saya. mencelakai Yesus. Pak, Itu beda-beda loh. Kalau tujuan itu beda. Karena tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan diri mereka sendiri untuk kekuasaannya bisa tetap langgeng. supaya langgeng itu apa yang mereka harus lakukan? Makanya mereka melaksanakan segala cara termasuk rencana membunuh. Karena untuk menghalangi supaya orang-orang itu tidak terpengaruh dan mereka Ya ditinggalkan. iya, itulah Nah, mereka tidak mau itu. maksudnya. Berarti mereka menghalangi orang untuk memperoleh hidup kekal. Maka Yesus dibunuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mereka enggak begini. Dirubah lagi. Mereka tidak tahu, mereka masih belum tahu bahwa misi Yesus itu adalah untuk beroleh hidup yang kekal. Baru ditahu kemudian setelah Disalib. beberapa tahun ada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya menjelaskan. Nah itu. Pada waktu sezamannya yang ada di pikiran mereka adalah Yesus ini mau memberontak, mau membuat kekuasaan mereka berkurang. Nah itu dalam pikiran mereka. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka melihat orang-orang semakin banyak percaya kepada mukjizat yang dibawanya sebagai tanda kenabiannya. Iya. Nah dan akhirnya tujuan mereka itu sehingga dengan banyak percaya mereka akan ditinggalkan kan? Iya, Dibelakangkan sehingga kekuasaan mereka berkurang. Nah, itu tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan kekuasaan mereka. Iya, Mengamankan pengaruh mereka. Dengan mengamankan kekuasaan mereka, maka mereka menghalangi orang memperoleh hidup kekal. Mereka tidak terlintas untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak ada dalam pikiran mereka itu. Waktu mereka mau berbuat itu kepada Yesus, tidak ada terlintas dalam pikiran mereka supaya orang-orang ini nanti tidak beroleh hidup yang kekal. Bukan itu yang ada dalam pikiran mereka. Oke. Nah, sekarang ketika mereka berhasil menyalib Yesus, apakah misi menyelamatkan manusia di mana Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia itu gagal? Gimana? Apakah misi untuk menyelamatkan orang agar memperoleh hidup kekal itu gagal?
dengan menyelipkan. Iya, maka gagal misi penyelamatan. Dengan Yesus tidak. Lalu bagaimana caranya orang bisa memperoleh hidup kekal kalau Yesusnya sudah disalib? Memperoleh, maka tujuan Yesus sebenarnya turun ke bumi ini adalah karena kenapa banyak dosa yang telah diperbuat manusia dan tidak. Mulai masuk ke doktrin blow on. Tadi Yesus itu orang memperoleh hidup keselamatan karena percaya kepada mujizatnya. Orang peroleh hidup kekal. Dihentikan misi itu. Dihentikan misi itu dengan dia disalib. Maka setelah disalib tidak ada lagi keselamatan. Definisi percaya apa dulu? Percaya meyakini bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, terus apa yang dikatakannya itu mereka lakukan. Yes. Apa yang dilarang mereka lakukan karena kepercayaan. Yes. Nah, itu. Nah, sekarang orang-orang ingin percaya Yesus tidak bisa lagi karena sudah disalibkan. Ya. Betul? Makanya ada para rasul. Aduh, mulai lagi ngaco. Yesus setelah disalib, siapa lagi yang mau dipercaya? Ya ada para rasulnya. Ada nggak Itulah dalilnya? yang menyebarkan. Ada nggak dalilnya? Aku mengutus murid-murid Yesus. Siapa yang percaya kepada murid Yesus tidak binasa? Ada nggak dalilnya? Kalau punya murid itu tidak harus dalil. Karena kenapa? Murid-murid itu menyebarkan. Oh mama Ya, kenapa semua harus dalil? Karena kenapa? Untuk menyebarkan berita sukacita itu. Oh mama Makanya ada tentang penyaliban. ke-11 murid. Sukacitanya penyaliban bahwa kita ditebus dosa kita dengan darah di atas salib gitu. Nah, gini Pak. Gini. Nggak nyambung. Penyaliban itu adalah misi menghentikan misi penyelamatan Yesus. Penyaliban itu adalah pekerjaan iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Sudah. Jadi salib itu menghalangi orang selamat, bukan menyelamatkan. Catat itu, Pak. Sebentar Bang. Salah. Lagi Bang. Salah. Iya, silakan Bang Randy, silakan. Ini saudara kita Randy dari Katolik, silakan. Ya, Pak, ini saya mohon maaf juga Pak ya. Masalah pembakaran gereja itu mungkin saya juga sedikit meluruskan Pak ya. Bukan berarti saya harus membela ini, membela itu. Saya mau meluruskan Pak ya. Iya. Sekarang Karena berita di TV. Ya, berita di TV Pak ya. Saya sendiri Kristen Pak ya. Tidak ada yang mau membakar saya atau mengejar-ngejar saya Pak. Tidak ada Pak. Karena apa? Kita orang yang Kristen harus tahu etika Pak. Etika tata krama dalam beribadah. Sekarang begini, kita mau mendirikan sebuah ibadah. Kita tidak ada izin RT RW Pak. Terkadang Pak, saya ngelihat tidak ada sepengetahuan RT dan RW pemerintah setempat dan melakukan ibadah. Seharusnya dalam melakukan ibadah itu pakai etika lah. Pak, saya mau minta izin mau melakukan ibadah Kristen di sini. Lebih bagus begitu. Itu sudah dilakukan sama teman saya. Dia selalu meminta izin untuk beribadah. Dan itu tidak ada gangguan dari pihak Muslim kok. Tidak ada Pak. Selama ini saya kalau baik-baik begitu saja. Malah saya penjelasannya kan, kalau di TV ini kan nggak ada penjelasan kayak gitu. Ya, itulah Pak, seperti itu. Jadi terkadang kan media kan hanya bisa mencampur aduk supaya ada kebencian, Pak. Ya, mencampur aduk supaya ada kebencian. Tapi kalau kita lihat orang yang telisik benar-benar dari pemerintah, dari orang warga setempat, banyak yang bilang dari warga mereka ngomong, kenapa orang Kristen mau bikin ibadah tidak meminta izin dulu ke RT atau RW setempat, Pak. Itu, Pak. Nah, sedangkan saya juga memutar lagu yang Kristen-Kristen tidak ada yang protes Pak. Ya, itulah yang sepengetahuan saya ya, yang saya hidup di desa, malah saya hidup sendiri sini. Saya Nah itu begini, karena tidak ada izin berarti ribut, berarti karena rasa kenapa tidak dilarang bagus-bagus. Ya, seperti begini Pak ya. Jadi terkadang itulah kita sebagai orang Kristen itu kan ada kata kasih Pak. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama Pak ya. Nah, sebaiknya kenapa kita melakukan ibadah itu seharusnya kita
buka open bahwa kita itu akan membuat ibadah. Jangan takut. Kenapa harus takut? Kalau untuk membuat suatu jalan-jalan yang benar, itu jangan takut. Karena orang Islam juga saya tahu, mereka tidak pernah melarang-larang ini itu buat orang Kristen. Saya juga sama, saya ngerasain. Tidak mereka melarang saya ke gereja, Pak. Malah mereka bilang, Ren, kamu ke gereja, Ren. Kesian nanti kamu gimana. Nah itu, Pak. Mereka malah Muslim yang bilang begitu. Tapi saya bilang, saya bukan tidak mau ke gereja, saya mau kepingin orang jadi benar dulu, Pak. Itu. Jadi kita jangan terlalu mendoktrin dengan kata-kata di TV yang seperti yang terjadi seperti sekarang. Palestina dengan itu terlalu banyak membingungkan orang kan, Pak ya? Iya. Ya itu. Jadi akhirnya ditanamkanlah suatu kebencian kepada Israel, ditanamkan kebencian kepada Palestina, ya kan? Kenapa? Padahal sama-sama kita itu umat. Nah, kita itu umat Tuhan, Pak ya. Betul. Ya, berasal dari satu Tuhan. Ya, Nah, kadang berita ini yang memicu kita. Kadang berita ini yang memicu kita sepertinya anti. Tapi kalau ada penjelasan apa kan lebih ini kan? Iya, betul itu, Pak. Jadi otomatis saya juga, Pak ya, otomatis Pak ya, sampai mereka heran bilang, "Kok kamu Kristen tapi seperti Islam, Pak?" Karena kan apa yang diajarkan Yesus saya ikutin, Pak. Iya. Ajaran Yesus apa? Mengasihi, Pak. Jangan kita uring-uringan marah dengan apa semua kita menunjukkan. Jadi akhirnya begitu orang yang mau masuk ke Kristen, jadi takut, Pak. Kenapa? Belum apa-apa sudah marah. Ya kan, Pak ya? Nah, kita kalau mau menginjili tentang kekristenan, kita harusnya tenang, Pak. Tidak usah perlu khawatir, tidak perlu apa, nggak usah marah-marah, nggak usah ini. Kita ketahuan, Pak. Disitulah kelihatan iman Kristen itu kelihatan seperti itu, Pak. Ya kan? Bapak harus tenang. Kita sama saya dari tadi melihat, kan saya tidak protes apapun. Ya, tidak protes ini. Karena apa? Kita sama-sama berdiskusi ini, Pak. Sama-sama belajar, Pak. Iya. Ya, Pak ya. Iya. Iya, itu. Betul. Sama-sama belajar, Pak. Jadi tidak ada manusia ini paling pintar sedunia, Pak. Itu, Pak. Betul. Jadi Kita semuanya perlu belajar. Betul. Nah, sebagai umat Kristen, kita harus saling mengasihi, Pak. Meskipun mereka membenci, tapi kita kasihi. Itu. Apa yang dikasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya kan? Nah, itulah ajaran Yesus. Makanya, Pak ya, saya mohon maaf dengan kita sebagai umat Kristen harus mengajar tentang Yesus yang sebenarnya itu siapa. Itu, Pak. Betul. Dan mengikuti ajaran-ajarannya dia. Harus mengikuti ajaran Yesus. Ah, itu, Pak. Jadi seperti itulah maksud saya. Oke, makasih ya. Oke, gitu. Terima kasih ya. Itu, Pak. Infonya. Terima kasih. Betul, Pak. Iya. Oke. God bless you. Terima kasih. God bless you, Pak. Karena selama ini terlalu dihantui dengan kenapa harus begitu. Betul. Jadi supaya kan Bapak juga jadi tenang. Apa yang diobrolkan sama saya ketenangan itu ada. Karena kita kan tidak di daerah itu kan, hanya kita dengar info berita itu aja. Betul Pak. Sama saya juga di Manado juga, Pak ya. Di Manado juga waktu itu semuanya kebanyakan mayoritas Kristen, Pak. Ya, lebih enak kalau kalau kami di daerah ini banyak teman saya, keluarga saya pun ada Islam. Keluarga saya ada Islam. Tapi itu yang saya rindukan, kenapa bisa kami kompak di keluarga, kenapa di sana gontok-gontokan? Ya itulah, seperti yang kadang-kalanya itu kan? Terlalu dilebihkan, Pak. Iya. Terlalu dilebihkan, Pak. Istri dari Islam, dan mereka saling keyakinan masing-masing. Betul. Dan bukan hanya satu orang, ada sampai 5 orang itu. Mereka melaksanakan keyakinan masing-masing. Betul, Pak. Jadi kenapa bisa kami rujuk di keluarga? Kenapa kalau ada pertemuan kami bisa rujuk Islam, Kristen, kami membaur? Hanya saja ada batas-batasnya kan? Tapi tetap sebagai keluarga ya gabung ke masalah. Kenapa harus di sana itu kamu Kristen, kamu Hindu, kamu bukan? Kenapa tidak bisa kita bersaudara? Agama ya agama. Betul. Itu kan? Betul. Oh iya. Karena kita kalau agama itu, kalau agama itu kan keselamatannya jiwa. Ya kalau dia di situ dia mau selamat jiwanya, kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus didiskreditkan dia? Enggak usah. Di mana kepercayaannya ya udah.
betul. Jadi Seperti itulah saya yang juga, saya Pak, ya. rindukan. Tapi saya masuk di komal-komal yang lain, kebanyakan kebencian yang ada. Kebencian anti. Kenapa nggak bisa ini ya? Kamulah agamamu itu, tapi kita tetap bersaudara. Mari kita konsultasi. Kenapa harus kita menghajar? Begini, kenapa harus begini? Ya, kalau dia misalkan menuhankan pohon, ya silakan aja. Kenapa pohon itu Betul, berdaun? Kenapa kau tuhankan? Ya kenapa harus dicungkil itu? Ya imannya kan, Iya. jiwanya yang diselamatkan, bukan jiwa kita. Ya, jadi gitu, Itu Pak. yang saya Jadi rindukan. Biar keimanannya, tapi kita tetap satu, kita tetap konsultasi, kita tetap kawan, kita tetap sahabat, kita tetap keluarga. betul, Pak. Itu Makanya yang kan saya ada kata inginkan. Yesus sendiri bilang, Tapi kebanyakan setiap masuk komal, ya serang menyerang. Kenapa harus begini? ya itulah, Pak. Ya imannya Makanya kan itu lah. saya masuk. Kita iman. Oke. Maksudnya saya juga kan gini, Pak, ya, dengar, Pak, ya. Jadi sebagai umat Kristen, Pak, ya, kita jangan iman jadi sebesar biji sesawi, Pak. Ada Iya, kan, Pak? iya. Kata-kata Yesus, jangan Ada. jadi iman sebesar biji sesawi. Makanya itu, sebagai pengikut Kristen, Bapak itu kan pengikut Kristen, pengikut Kristus, Pak. Iya. Ya, otomatis ikuti apa yang diajarkan Yesus, Pak. Betul. Ya, itu aja. Ikuti. Kira-kira kalau di Bang Juma juga mengikuti Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, yang Kenapa? susahnya, makanya ada sentimen selek. Kalau saling Ya. mentok-mentokan. Mentok-mentokan. Itu. Kenapa ini? Tidak benar ini sama kok lebih tahu. Makanya saya tidak ini ke Al-Quran karena memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu karena kenapa bukan kepercayaan saya. Betul, Kenapa betul. harus saya congkel-congkel? Ya. Tapi Nggak begini, Pak, boleh. ya. Jadi Ya. supaya kita sama-sama enak, Pak, ya. Kita semua itu harus saling diskusi, Pak. Pengetahuan Al-Quran itu gimana? Pengetahuan Yesus itu gimana sesungguhnya? Kalau diskusi, kan diskusi ini kalau soal keimanan ya, karena berbeda saling kitab. Kalau diskusi itu kita mendengarkan penjelasan kitabnya. Kita bukan bantah. Ya kan? Kalau saya bantah, misalnya kitab si Zuma, saya bantah. Berarti seakan-akan saya menyalahkan kitabnya. Tidak benar kitabmu. Ya, siapa tahu benar kitabnya. Karena ya kita tidak tahu di dunia. Tapi kalau kita beriman, ya kita ikuti. Tapi jangan salahkan kitab orang lain. Betul. Iya kan? Nah iya, karena kitab ini adalah menuntun jiwa kita untuk keselamatan. Kalau memang saya percaya di kitab saya, jiwa saya selamat, ya kenapa harus diganggu orang lain? Begitu juga orang lain. Kalau saya bicarakan tadi, di keluarga saya ada Islam. Saya tidak menyinggung kamu begini agamamu. Tidak boleh, kena harus pindah. Tidak. Karena kenapa? Dia yakin di agamanya, ya udah. Paling-paling saya tanya, bagaimana menurut kitabmu ajaran ini? Begini. Ya saya tidak mendebat. Ya memang itu ajarannya loh. Keimanannya. Ya, jadi gini, Pak. Ya, jadi apa yang diajarkan Islam adalah hukum kasih, Pak. Sama kayak Kristen juga. Apa yang diajarkan Kristen adalah Yesus, yang diajarkan Yesus adalah kasih. Jadi Islam dengan Ya betul. ajaran Yesus itu adalah hukum kasih yang dipakainya, Pak. Artinya, kenapa ada kata Islam seperti Bang Juma bilang tadi, ada damai sejahtera, Pak. Ya, damai sejahtera itu dari Islam. Dikontekskan ke dalam arti bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Sedangkan Indonesia juga sama. Kristen juga bilang damai sejahtera bagi kamu semua. Nah itu kan, Pak, ya. Jadi kita Di situ semua bedanya. damai di sini. Ya Itu, mungkin Pak. mungkin Ya. si Zuma mengklaim itu dari Islam. Kami juga Kristen mengklaim bahwa damai sejahtera itu dari Kristen. Nah, saling nggak ketemukan karena saling bertahan kan. Oke. Jadi ya udahlah kalau memang kata itu dari agamanya, saya juga yakin ya udah jalan masing-masing. Ada hal yang menarik, saudara, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Itu Yesus menegaskan yang hak-hak batil-batil. Jadi kita tidak mengatakan semua berjalan, tidak bisa.
misi penyelamatan itu harus terjadi. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Apa yang diperjuangkan oleh para nabi itu harus diperjuangkan. Nah, sedangkan ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya tidak bisa, kita nggak usah, jalankan aja masing-masing. Bukan kayak begitu. Andai saja Kristen itu menjalankan agamanya tanpa nikung, silakan aja. Seperti Hindu, Buddha, mereka eksis menjalankan agama mereka tanpa mereka menampakkan rasa ingin muncul, tampil seperti Islam. Berbeda dengan Kristen, Pak. Kristen itu mengajarkan ajarannya dengan membungkus diri mereka ke Islam-Islaman. Itu loh. Dasarnya apa? Sekarang kitab Anda sebut dengan sebutan Alkitab, bukan? Ada apa? Ya. Kenapa harus menyebutnya dengan Alkitab? Memangnya Alkitab kenapa? Ya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Nah itu kan, itulah. Jadi, Itulah apa? Anda ingin tenang karena Anda merasa nyaman dengan mengambil istilah Al-Quran. Anda setelah mengambil itu barang mah- orang, Anda ingin hidup tenang, jangan saling mengganggu setelah Anda merampok. Setelah mengambil punya kitab itu orang, kan bahasa Indonesia. Kitab itu kan bahasa Indonesia. kata Kitab buku. siapa? Kata siapa kitab itu bahasa Indonesia, Pak? Aduh, lihat di KBBI lah. Nah, sekarang boleh nggak dikatakan kitab matematika, kitab fisika? Buku itu Nah, adalah buku kitab. bahasa Indonesia, kitab itu bahasa Arab. Alkitab kitab. itu bahasa Arab. Kitab Ya, tapi Alkitab ada di bahasa Arab. KBBI loh. Ada di KBBI. Kalau memang di bahasa Arab, kenapa harus dimasukkan di KBBI di kamus? Nggak usah. Sekarang KBBI itu kapan dibentuk? KBBI itu kapan? KBBI itu belakangan muncul, Kristen lebih dulu mengambil istilah Al-Quran. Sederhananya begitu. Coba kalau orang Kristen menggunakan istilah bahasa Yunaninya aja, ngapain menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Ya aman. Kita tidak. Jangan kita melarang orang menggunakan bahasanya sendiri. Kami orang Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu ya tidak ada yang melarang karena bahasa Indonesia. Sekarang coba bagaimana Anda bisa mengatakan kata Alkitab itu adalah bahasa Indonesia? Coba. Ya ada di KBBI, kitab itu kan buku. KBBI itu muncul belakangan, Pak. KBBI Kamus Tapi itu Bahasa kan- Indonesia itu baru muncul tadi pagi. Orang Kristen sudah Ahli menggunakan, kamus. kemudian di abad ke-17 istilah Al-Quran masuk di dalam Bible. Itulah kalian, ketika umat Islam angkat bicara, kalian merasa tersakiti. Kalian tidak sadar. Kenapa kalian dihentikan di beberapa sudut kota ketika kalian kebaktian? Karena kalian menghujat Islam. Coba ya, coba nih. Ya, memang kalian nggak pernah sadar. Kalian tidak sadar karena Islam itu begitu pengasih, begitu penyayang dengan kalian. Cobalah. Apa menghujatnya? Anda kebaktian. Anda menyanyi suara lantang di tengah kompleks mayoritas umat Islam. Apa nyanyinya? Pada mulanya bumi kosong belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Apa Anda enggak merasa kalau sedang menyakiti kami? Dalam hal apa? Ya, belum sadar-sadar juga. Itulah kalian. Kalian melakukan sesuatu yang sangat mungkar, sangat menyakiti hati umat Islam, tapi kalian tidak pernah sadar. Iya, dalam hal apa? Coba. Yang Anda sebut tadi itu Allah, itu siapa? Ya Allah. Nah, itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan. Itu Tuhannya siapa? Ya Tuhan. Hah? Ya Tuhan kami juga. Dari mana Anda Tuhan mengambil kami, kata Tuhan. Allah itu? Dari mana? Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Itulah kalian selalu begitu. Kata siapa? Kata Allah itu bahasa. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama itu tidak punya bahasa. Allah itu cuma berasal dari bahasa Aramaik. Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika Anda berbicara kata Allah, di mana kemudian Anda bisa memahami bahwa terjemahan Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik? Ya, rumpun Aramaik itu kan termasuk Ibrani. Bahasa kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik atau ke bahasa Indonesia?
Ya dari bahasa Aramaik dulu lah. Aduh, pandai kali lah. Memang kalau penjajah itu mentalnya nggak bisa hilang. Mau penjajah apa hubungannya? Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tak ada Allah, tak ada Allah. Ya, kami tidak mengganggu. Kalau memang kalian itu mengaku bahwa itu nama Allah kalian, ya silakan. Tapi Allah juga di Kristen, Allah Tuhan Allah itu berasal dari Aramaik Allah. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalilnya kepada saya dalam bahasa Aramaik. Dalam kitab Anda itu ada Allah. Cepat. Tunjukkan. Dari situ asalnya. Tidak dari situ ada asalnya. Itu. Pandai-pandaian kau. Tapi Tidak menurut saya, tidak ada bang, tidak ada. Allah umat Islam itu adalah Allah SWT. SWT itu gelar. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, itu kan. Itu gelarnya. Sekarang ketika Anda bertanya, baru lengkapnya nama Tuhan kalian itu Allah SWT. astagfirullah, pandai-pandai memang penipu begitu. Karena Allah Milih ini, orang diambil, karena Allah ini adalah setelah bahasa ketahuan, bukannya merasa bersalah, malah ngotot. Setelah ketahuan. Coba, bisa nggak saya... Allah itu bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia. Coba buka KBBI. Allah itu bahasa Indonesia itu di mana tertulis KBBI? Pandai-pandaian. Memang beginilah kalau mental penjajah. Gini. Rampas punya orang, setelah punya orang dimiliki, dia merasa dia yang punya hak. Dengan berbagai macam tipuan mereka gunakan. Kalian kalau bertanya, kenapa umat Islam membahas agama kalian? Ya itu tadi. Karena kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran dan menempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Itu. Orang Hindu melakukan enggak? Enggak. Orang Buddha melakukan enggak juga. Yahudi melakukan enggak. Hanya orang Kristen ini ya yang paten kali. Karena memang misinya adalah untuk mengkristenkan Indonesia. Maka istilah-istilah yang digunakan oleh penduduk mayoritas, mereka gunakan untuk mengelabui, untuk berpura-pura. Coba kalau misalnya, Anda kan melihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Yesus kan terkutuk. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam kaidah Islam mengatakan, ketika kami ingin membaca Quran maka kami bertaus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang terkutuk. Boleh nggak kami minjam kata Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Bukankah dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus terkutuk? Karena dia disalib mati terkutuk. Kami pinjam dong. Anda tidak boleh marah. Karena di dalam kitab Anda Yesus terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Disebut sebelumnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa? Anda baca Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia, termasuk Islam, untuk menjadi pengikut Kristus. Kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sama dulu. Ini masalah penamaan. Boleh nggak kami umat Islam membawa bahwa kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Sakit nggak hati kalian tuh? Ya terserah kalian lah, karena kami tidak mau peduli. Terserah kalian, terserah kalian karena kami tidak lakukan. Tidak mungkin umat Islam melakukan hal bodoh seperti itu, nggak mungkin. Tetapi kalian berani mencomot nama Tuhan umat Islam tanpa Anda memikirkan bahwa umat Islam itu tersakiti dengan sangat-sangat dengan kalian menggunakan kata Allah itu. Untung saja umat Islam itu diajarkan untuk pengasih. Kalau tidak, habis kalian kami kunyah. Penghinaan kalian terhadap Tuhan kami itu sangat luar biasa. Mengambil kata Allah, kalian dudukkan dalam kitab kalian yang adalah Theos, dengan serampangan, dengan seenak perut kalian, tanpa merasa berdosa. Kita sampaikan pun masih sempat-sempatnya bela diri. Oh itu kan dari Eloah, Allah. Dalilnya mana? Tak ada dalil. Itu kan bahasa Indonesia. Mana dalilnya? Tak ada dalil. KBBI menjelaskan kata A-L-L adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Gitu.
Nah inilah, kalau kalian bertanya, kenapa kemudian Islam membahas-bahas? Ya itu karena kalian ngikut duluan. Kalian ngikut duluan. Kalian jumlahnya cuma berapa persen ya? 6%. Itu pun dibagi-bagi lagi. Paling Katolik itu 3%. Kristen Protestan itu 2%. Yang lainnya 1%. Kami yang 78% ini begitu sabarnya melihat kelakuan kalian. Nah kenapa sering terjadi ada keributan? Karena itu nyanyi-nyanyi, nyebut Allah, kita turun ke bumi, Allah mengambil rupa manusia, Allah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Orang Islam mendengarkan itu sakit kali. Allah turun ke bumi, mati di salib menebus dosa. Sakit kali hati kami. Tapi kami sabar. Tapi sekiranya Anda mengatakan, Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Theos mati dengan taat di atas salib. Theos menyalib diri untuk dosa dunia. Silakan aja. Kami tidak marah. Tidak ada tendensi, tidak ada kemudian hak kami untuk marah. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Tapi masalahnya kalian mengambil Tuhan kami. Kami duduk, kalian dudukkan pada tempat hina dalam agama kalian itu. Jangan hanya mendengarkan saja saya lah. Nah, paham tak itu? Saya Kutanyain dulu kau, paham tak kau? Enggak. Itu kau memang agamamu agama kopla. Kau setan memang, kau setan, kau iblis. Memang kau iblis. Tuhannya umat Islam kau ambil, kau comot, kau gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Begitu aku jelaskan, paham gak kau? Enggak. Memang dompa lah kau. Inilah kalau orang manusia lahir dari sperma babi begitu. Dari sperma babi jadi orang begini. Gak sadar Tuhannya umat Islam dihinakan di agamanya. Gak sadar. Malah merasa dia yang punya hak. Nah, makanya kurangi makan babi supaya anakmu tidak lahir dari sperma babi. Nanti karakternya kayak kau. Ya, karakternya kayak kau nanti. Tuhannya umat Islam diambil. Enggak. Kau sadar enggak? Udah dijelaskan panjang lebar. Enggak. Berarti kau kambing. Berarti kau kerah. Berarti kau monyet. Udah dijelaskan kau enggak ngerti juga. Berarti kau monyet. Dah titik. Malah saya diskusi dengan monyet. Dari tadi kau framing saya dengarkan. Wah, aku itu ada keluarga aku juga Islam. Emang kenapa kalau ada keluarga Islam? Kau bebas menghina gitu. Tadi bawa-bawa gereja dibakar, Kristen pingin kali ku robek mulutnya. Umat Kristen dikejar di mana? Dasar binatang. Kau lihat sana di Papua sana. Lihat sana di Papua tuh. Siapa yang melakukan itu? Paling jago sandiwara, paling jago. Paling terzolimi. Itulah sperma babi jadi orang kayak gitu. Ku tanya kau baik-baik, kau paham dah itu, kau paham gak? Kau paham gak? Nyak. Jadi lehermu yang besar kayak leher beton itu dari tadi itu ngomong itu apa? Dari pantat itu yang keluar dari mulutmu, bukan dari kepalamu. Udah dijelaskan, sabar-sabar aku mendengarkan. Ngomong berdua ngomong ya. Untung kalian minoritas di negara ini. Kalau kalian mayoritas, kami ragu apakah anak-anak kami masih bisa berjalan dengan santai ke masjid. Kami ragu apakah kami masih bisa berpuasa di negara kami sendiri kalau kalian yang mayoritas. Bahkan kami ragu bisakah kami sholat kalau kalian yang mayoritas di Indonesia ini. Cuma jangan banyak bicara kami. Nah itu Cuma. Coba lihat naik langsung emosi. Bagaimana kalau kalian mayoritas di Indonesia ini? Masihkah kami bisa kemudian ke masjid untuk sholat? Kami ragu. Sebab yang ada dalam hati kami hanya kebencian. Sejak Indonesia merdeka kami mayoritas, kalian hidup tenang di tengah-tengah kami. Tapi kalau dibalik, dari kalian yang jadi presiden, dari kalian jadi gubernur, dari kalian semua memegang kekuasaan di Nusantara ini, kami minoritas. Kami ragu masihkah kami bisa membaca Quran.
Sedangkan kalian minoritas tidak dipapain ngaku framingnya minta ampun. Jangan kayak gitu. Kalau sudah disampaikan itu kau sadar itu. Kenapa kita berdebat? Kenapa Islam membahas agama lu? Karena agama lu yang menyerempet duluan masuk ke agama kami gitu loh. Kalian berasal kitabmu itu dari Yunani, bahasa Yunani. Kenapa nggak gunakan bahasa Yunani? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Kenapa harus berpura-pura mengelabui? Kenapa harus mempraktekkan ajaran Paulus? Ajaran Paulus memang kan suka berpura-pura, mengelabui, ya. Kemudian dengan cara-cara palsu, Filipi 1:18, dusta dalam segala hal. Memang diajarkan di agamamu, tapi janganlah terlalu berlebihan kali. Jangan terlalu berlebihan kali, meskipun di agamamu dibolehkan dalam segala hal. Demi untuk mengajarkan Yesus, maksud mengelabui, berpura-pura, propasis, dengan cara palsu, diajarin. Tapi janganlah begitu kali, karena kami sabar, kalian seenak perut, jangan juga kayak gitu. Biarpun film India kalau berlebihan itu juga nggak baik. Film kartun kalau berlebihan juga itu nggak baik. Gitu. Yang kalian lakukan itu sudah melampaui batas sebenarnya. Cuman umat Islam itu di Indonesia itu terlampau sabar. Umat Islam begitu sabar. Kalian itu berlebihan kali. Bayangkan aja tuh. Buku yang kalian katakan itu firman Tuhan tuh. Kalian sebut Alkitab itu sudah nyakitin hati kami loh. Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Gak ada di luar itu. Kecuali kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud. Disebut Alkitab. Tapi yang ditulis Lukas, Markus, Matius itu sabarnya kami ini, sabar kali, sabar. Sabar kali. Kalian kalau misalnya Al-Quran, kalau Al-Quran ditulis di luarnya kitab Roma. Mungkin kalian senang. Ore, punya kita dipakai. Kami enggak. Kenapa? Kami menjaga kesucian kitab suci kami. Kalau kalian, kitab, misalnya Lukas, kami ambil untuk menutupi surah Yasin. Kitab Lukas, buka Yasin. Kalian enggak marah, pasti malah senang. Ore, kitab kita dipakai. Senang itu. Berbeda dengan kami. Kami tidak akan mungkin mau mengambil sampul Bible lalu kemudian kami pakai untuk kitab suci. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari kualitasnya udah ketahuan kali. Begitu saudara. Ya. Jadi kenapa kita berdiskusi kayak gini? Karena kalian yang memulai. Kalian bisa menjalankan agama kalian dengan menggunakan bahasa Yunani, tapi kalian lebih cenderung kepada bahasa Quran. Bukti bahwa kalian tidak punya jati diri gitu loh. Halo, silakan Platus, Alberto, silakan. Dari agama mana ini? Saudara Bram, silakan. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Buku Paulus kok disebut Alkitab? Iya teman. Diuruskan ngamuk, merasa tersakiti. Surah-surah Paulus disebut Alkitab. Padahal Alkitab itu nama lain Al-Quran, dipakai, dibiarkan. Giliran kita berdiskusi, ngamuk, gak terima. Halo, selamat malam. Halo. Banyak kali yang minta permintaan ini. Oh. Wih. Ya Allah. Wih. Apa ini? Kok bisa tumben-tumbennya? Halo saudara Kems, saudara Pian. Assalamualaikum bang, salah pencet bang. Salah pencet, oke abangku, thank you. Salam kenal ya. Iya bang. Oke siap, saudara Pian. Silakan saudara Kens.
Halo? Halo? Semangat malam menjelang subuh. Halo, Halo juga. halo Bang Juma. Halo juga. Iya, Dari mana ini Bang? Katolik Protestan? Protestan Bang. Oke, boleh buka kamera silakan. Aduh, gelap Bang, gelap, gelap. Iya, nggak masalah. Yang penting buka kameranya Bang. Nanti nyalain lampu. Sabar ya Bang. Oke. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Iya. Percaya loh ya. Kepada Yesus tidak binasa. Sebab orang-orang percaya itu, ya yang dimaksud percaya kalau Yesus itu Mesias bagi kaumnya. Bukan percaya salib, tapi percaya bahwa Yesus utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Mana dia? Kok pada lari? Halo, selamat malam. Halo, cek. Saudara Jepri, selamat malam. Menjelang subuh, subuh menjelang pagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, dari mana Bang? Dari Aceh Bang. Saya simak di bawah Bang. Abang kasih naik saya di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, makasih. Selamat malam semua teman-teman. Halo. Menrase. Halo. Guys, selamat malam. Semangat malam. Tidak ada jawaban. Oke, yang lain silakan. Halo. Selamat malam. Adakah yang mau berdiskusi dengan baik silakan. Halo. Selamat malam. Kayaknya sudah mulai ngantuk semua ini teman-teman. Yang naik pun sudah oleng dia. Baik teman-teman, kalau memang sudah tak ada lagi yang mau berdiskusi, kita tutup. Di kota saya juga sudah pukul 4. Halo, selamat malam menjelang pagi. Halo.
Halo, Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Wassalam. Salam dari Padang Bang Suma. Salah pencet Siap. Bang Suma. Makasih Bang. Salam kenal. Halo saudara Ilyas. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik. Tidak mau bicara. Saudara Enda, apa kabar? Halo. Oke, juga tidak mau bicara juga. Baik teman-teman, kita tutup dulu ya. Di sini udah pukul 4 lewat. Insya Allah besok pagi, siang kita ketemu lagi. Ya, dengan tema-tema yang mungkin kalau tema ini masih menarik, silakan kita pertahankan. Mudah-mudahan teman-teman kita dari gereja bisa naik kemudian menjelaskan kepada kita, ya, supaya teman-teman ini bisa lebih paham lebih jauh gitu loh. Bahwa percaya kepada Yesus itu justru harusnya jangan disalib. Kalau percaya Yesus jangan disalib dong. Karena untuk memperoleh hidup kekal harus percaya Yesus. Nah, dengan percaya Yesus maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, justru penyaliban itu kok terjadi oleh karena tidak menginginkan orang percaya Yesus. Penyaliban itu terjadi agar orang-orang tidak percaya kepadanya. Ini kebalik. Harusnya penyaliban itu terhindarkan. Maksudnya penyaliban itu jangan diadakan gitu loh. Supaya Yesus dengan aman bisa melakukan penginjilan. Dengan Yesus aman melakukan penginjilan, maka banyak orang yang percaya. Dengan banyak orang yang percaya kepadanya, maka banyak orang yang memperoleh hidup yang kekal. Karena salib ini adalah menghentikan misi Yesus ke bumi untuk menyelamatkan banyak orang berdasarkan daripada Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Terima kasih atas dukungannya. Begitu juga yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas semua waktu, tenaga, dan sumbangsi yang diberikan kepada Bang Suma dalam melakukan edukasi terhadap anak bangsa kaitannya dengan perbandingan atau perbincangan atau dialog lintas agama. Insya Allah kita semua tetap sehat, panjang umur. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi dalam tema yang sama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada masukan tema baru, ada hal yang menarik untuk dikaji, nanti tinggal ketik aja di bawah. Insya Allah kita akan bantu untuk menyampaikan. Tinggal sahabat menyampaikan apa temanya, Bang Suma yang akan mengulas isinya. Insya Allah kita bisa untuk itu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan. Saya Bang Suma memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kepada Momot, ya moderator saya, adik-adik saya, terima kasih sudah mempersamai saya di sini. Insya Allah apa yang menjadi visi misi daripada Apologet Islam Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.